teori dalam penelitian kualitatif. Menurut J.W. Creswell, penelitian kualitatif perlu menyadari dan tata cara penggunaan perspektif teori di dalam kajiannya. Ilmu-ilmu sosial memberikan penjelasan, prediksi, dan generalisasi tentang bagaimana aspek-aspek kehidupan manusia berperan. Teori tersebut mungkin diajukan oleh penelitian pada filosofis yang abstrak dan luas, walaupun tingkat yang lebih konkret dan substansial. Sementara Bahar menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Yang pertama yaitu konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu dapat dipinjam sementara untuk merumuskan masalah, membangun kerangka berpikir, dan menyusun bahan wawancara. Yang kedua adalah ketika peneliti sudah menemukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya. Terus yang ketiga, proposisi teoritik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif merupakan sumbangan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Yang kedua yaitu untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada, teori tersebut bermanfaat bagi penelitian. Ada tiga hal, yaitu yang pertama, penelitian dapat dimulai dari teori terdahulu tersebut dengan merujuk ke rangka umum teori. Terus yang kedua yaitu teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan wawancara untuk mengumpulkan data awal. Dan yang ketiga yaitu jika temuan penelitian sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya berbeda dengan teori yang lain. Penelitian kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Oleh karena itu, landasan teori yang dikemukakan bukan merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposif. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat konstruktivisme yang memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut investasi berdasarkan pengalaman sosial. Dasar teoritis dan filosofis dari penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama, fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani phenomenon yang berarti menunjukkan diri. Istilah ini digunakan dalam diskusi filsafat sejak tahun 1765. Dimensi penting dalam fenomenologi pertama, bahwa dalam setiap pengalaman manusia terdapat sesuatu yang hakiki, penting, dan bermakna. Kedua, pengalaman seseorang harus dimengerti dalam konteksnya. Asumsi dasar dari metode fenomenologi yang pertama, bahwa dunia secara alamiah bercorak sosial. Suatu objek hanya dapat ditangkap dan dimengerti dalam hubungannya dengan subjek. Hanya subjek yang mampu mengalami dan mengerti. Subjek ini berarti manusia. Jadi hanya manusia yang dapat memberikan arti pada objek yang ada di sekitarnya. Kedua, dunia dikenal melalui kontak langsung dengan subjek. Hanya dengan manusia dunia memiliki arti, atau hanya melalui persepsi subjektif dunia dapat ditangkap dan dimengerti. Yang kedua yaitu interaksi simbolik. Landasan teori yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu pendekatan yang banyak digunakan dalam psikologi sosial. Teori interaksi simbolik sangat menekankan pentingnya arti dan penafsiran sebagai proses hakiki manusia dalam bersikap dan berrelasi. Sikap dan perilaku manusia tidak terjadi secara mekanis sebagai reaksi atas sesuatu yang datang dari luar.
Akan tetapi, sikap dan perilaku manusia merupakan hasil suatu penafsiran yang memiliki arti tertentu yang kemudian menentukan reaksinya terhadap stimulus dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis landasan teori dalam penelitian kualitatif yang ketiga, yaitu etnografi. Landasan teoritis yang ketiga adalah etnografi. Etnografi biasanya digunakan sebagai metode penelitian untuk antropologi. Kata etnografi berasal dari kata etnos dalam bahasa Yunani yang berarti orang, kelompok budaya atau budaya. Budaya di sini dimengerti sebagai keseluruhan yang dipelajari, kebiasaan, dan nilai-nilai. Asumsinya bahwa manusia selalu berada di dalam budayanya. Karena metode kualitatif bertujuan untuk menangkap arti, maka memahami budaya merupakan unsur yang sangat penting untuk diketahui. Selanjutnya yang keempat adalah jenis landasan teori heuristik, yaitu kata heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskin yang berarti menemukan atau discovery atau mendapatkan atau to find. Hal ini menunjukkan pada proses pencarian internal di mana seseorang berusaha untuk memahami hakikat dari pengalaman. Pengalaman ini dimaksudkan untuk analisis lebih lanjut sehingga nantinya diperoleh arti yang mendalam. Dengan menggunakan metode ini, keseluruhan pribadi peneliti terlibat dalam proses. Peneliti juga melibatkan dirinya secara penuh kesadaran, sehingga diperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang hal tersebut. Proses heuristik melibatkan proses diri dan penemuan diri yang kreatif. Yang terakhir atau yang kelima adalah landasan teori hermeneutika. Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermonion yang berarti mengerti dan menerjemahkan atau interpretation. Fokus dari hermeneutika adalah penafsiran untuk mengerti dan menangkap arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan. Hermeneutika mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat tertangkap. Asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris, tetapi semua pengalaman selalu terkait dan mendapatkan pengesahan oleh kesadaran kita. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.